teman-teman, hai Ecin, hai Vivi. Hari ini aku bakal ajak main kalian lagi. Saat aku nyanyi nanti, kalian harus ikutin gerakannya ya. Kita bakal mulai. 3, 2, 1. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Sekali lagi. Kakiku ke depan, tanganku ke samping, tanganku ke atas dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke atas, tanganku ke bawah, tanganku ke atas dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke atas, tanganku ke depan, kakiku ke belakang dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Bagus! Kalian udah siap puji Tuhan, oke? Let's go! Shalom adik-adik. Shalom. Sebelum kita mulai ibadah, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sekarang kami mulai ibadah kami. Kami minta hadirat-Mu turun atas kami, sertai kami dari awal sampai akhir. Kami janji kami akan memberikan yang terbaik. Kami akan menyanyi dan menari untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, udah siap mau nyanyi dan menari buat Tuhan? Siap. Kita mau sama-sama nari buat Tuhan ya. Oke. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Mana tariannya? Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Masih siap buat nyanyi dan nari buat Tuhan? Siap. Kita nari lebih semangat lagi ya. Adik-adik gerakin semua badan adik-adik. Dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Mana suaranya? Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bulu-bulu ke atas bawah. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Menari seperti Daud menari, menari seperti Daud menari.
banget kids. Sekarang kita mau sungguh-sungguh, kita mau menyembah Tuhan. Tidak ada lagi yang main-main, kita mau fokus di hadapan Tuhan. Kita ingin siapkan hati kita ingin keluarkan hati kita. Kita ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Datang Roh Kudus, Ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, basamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Bagus kids. Yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Sekarang kita mau belajar untuk menyembah Tuhan kids. Katakan terima kasih Tuhan, haleluya, urapiku Tuhan. Keluarkan suara kids. Haleluya, yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Keluarkan suara ikut. Reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in
Spirit and in truth. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Urapi kami lebih lagi Tuhan. Dan sebentar kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Hai kids, yuk sebentar kita bayangkan. Setuju nggak sih kalau kakak bilang cabe rasanya itu pedas, terus garam rasanya itu asin. Nah, kalau kakak bilang permen coklat atau lollipop rasanya itu manis, pasti semuanya setuju kan ya? Bahkan cuma dengan melihat bentuknya aja, tanpa harus dimakan, kita semua udah bisa nebak rasanya cabe, garam, dan permen itu seperti apa ya adik-adik? Nah, hari ini kakak mau melanjutkan sharing tentang Roh Kudus. Roh Kudus nggak bisa kita lihat, tapi kehadirannya bisa kita rasakan. Minggu kemarin kita udah dijelasin ya adik-adik sama kakak-kakaknya. Kalau kita sudah terima dan percaya kalau Roh Kudus itu ada di hati kita, yang bisa membuat kita berani. Roh Kudus yang dapat membimbing hidup kita. Roh Kudus yang memberi kita kuasa. Nah, hari ini kakak mau sharing peranan Roh Kudus yang menjadi penghibur dalam hidup kita. Dari kisahnya Paulus beserta muridnya yang sudah seperti bestie, kayak kalian sama best friend kalian. Ketika Paulus memberitakan firman Tuhan, banyak orang yang gak seneng loh adik-adik. Paulus ngalamin yang namanya dihina, menderita, bahkan sampai harus dipenjara karena memberitakan firman Tuhan. Paulus ada di dalam penjara yang tempatnya sangat gak nyaman. Tapi Paulus gak takut karena dia selalu berdoa sama Tuhan. Dia tetap sabar dan taat dengan apa yang sedang ia alamin. Saat di penjara, dia teringat muridnya, bahkan bisa dikatakan juga sebagai sahabatnya, yang selalu bersama-sama ketika mengajarkan firman Tuhan pada orang-orang. Banyak hal yang telah mereka lalui, baik pencobaan dan sukacita ketika bersaksi tentang Tuhan Yesus. Paulus ingat ketika mereka pertama kali bertemu dan ketika pelayanan di Listra. Beberapa orang di sana gak suka kalau dia berkhotbah tentang Tuhan Yesus. Maka mereka menyeretnya keluar gerbang kota dan melemparinya dengan batu. Saat itulah Paulus bertemu dengan Timotius. Ketika Paulus pergi ke Listra lagi, Timotius siap membantunya. Meskipun dia masih muda, tapi Timotius sudah mengenal kitab suci. Nah, Timotius dari sejak kecil telah mengenal Tuhan Yesus lewat ibunya yang bernama Eunike dan neneknya yang bernama Lois. Lewat ibu dan neneknya yang selalu mengajarkan tentang firman Tuhan. Maka Timotius memilih untuk melayani Tuhan dengan cara memberitakan firman Tuhan ke semua orang. Ketika Timotius melayani bersama Paulus, mereka melakukan perjalanan yang panjang dan menghadapi banyak kesulitan. Tapi kasih mereka kepada Tuhan Yesus semakin hari semakin bertambah. Sekarang Paulus berada di penjara dan Timotius ada di Efesus. Paulus berpikir untuk menulis surat kepada Timotius dan berharap dia mengunjunginya. Di dalam suratnya, Paulus menceritakan, mungkin ini akan memakan waktu yang cukup lama baginya untuk bisa bertemu. Mungkin bisa saja sampai beberapa bulan mereka bisa bertemu. Dan bahkan Paulus berpikir, bisa saja dia kehilangan nyawanya sebelum berjumpa dengan Timotius. Tapi dia menulis surat dan memintanya untuk segera datang. Dan Paulus menulis beberapa perintah kepada Timotius yang sudah dianggap seperti anak laki-lakinya. Paulus selalu berdoa, meminta yang terbaik dan memohon perlindungan Tuhan selalu menyertai Timotius dan keluarganya. Paulus bersyukur kepada Tuhan atas iman yang dimiliki Timotius. Dan jangan sampai dia berhenti memberitakan kabar baik, yaitu firman Tuhan ke semua orang.
kekuatan dari Tuhan yang akan selalu ada dalam diri Timotius, dan mengingatkan jangan pernah malu dan janganlah takut kepada siapapun juga untuk memberitakan kepada orang-orang tentang Tuhan Yesus. Beritakanlah Injil setiap kali ada kesempatan dan gunakan Alkitab sebagai senjatanya. Tuhan yang akan memberi kekuatan untuk memberi tahu ke semua orang tentang kabar baik. Paulus tetap percaya kepada Tuhan bahwa Roh Kudus akan selalu membantu Timotius. Jika Timotius datang nanti, Paulus minta tolong agar dibawakan mantel dan buku-bukunya. Dan Paulus juga memberitakan pesan kepada Timotius agar berhati-hati dengan orang yang telah menyakiti Paulus, bahwa mereka akan mencoba menyakiti Timotius juga. Adik-adik, sekalipun Paulus di penjara, bahkan mungkin dia berpikir nih, hampir semua orang telah meninggalkan Paulus. Tapi Paulus tahu bahwa ada Roh Kudus yang ada bersamanya. Roh Kuduslah yang memberikan penghiburan kepada Paulus, dan Paulus tetap setia dan taat kepada Tuhan, karena dia tahu kalau Tuhan setia juga kepada Paulus. Maka Paulus dan kita pun harus setia kepada Tuhan apapun keadaannya. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 26 berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa atas namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia meninggalkan murid-muridnya. Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus yang akan mengajar dan menyertai mereka, bahkan menghibur. Roh Kudus itulah yang menggantikan peran Tuhan Yesus untuk menjadi penolong saat mereka dalam kesulitan, menjadi penghibur waktu mereka sedih, dan mengingatkan mereka untuk melakukan semua firman Tuhan. Roh Kudus menguatkan Paulus dalam pelayanannya. Dia sering menderita, dianiaya, bahkan sampai masuk penjara, padahal dia nggak salah. Roh Kudus menemani Paulus saat dia dimasukkan dalam penjara. Roh Kudus menghibur Paulus dengan mengingatkan Paulus akan Timotius, muridnya yang setia. Timotius memang tidak bisa menemani Paulus di penjara, tapi dengan mengingat akan kebaikan dan kesungguhan Timotius dalam pelayanannya, itu sangat menghibur Paulus. Walaupun keadaan sulit, gak enak, membuat Paulus makin belajar mengenal Tuhan, bahwa setiap proses itu baik, agar Paulus makin mengenal kehendak Tuhan, mengingatkan Paulus selalu akan banyak hal, bahwa ada kuasa Roh Kudus yang selalu mengingatkan, mengajar, dan sebagai penghibur dalam hidupnya Paulus. Adik-adik, dari kisahnya Paulus hari ini kita diingatkan kembali bahwa di hati kita sudah ada Roh Kudus yang akan selalu menemani kita untuk tidak berbuat yang salah dan mau mengajar kita agar bisa jadi teladan buat orang-orang untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya, kita nggak mau ikut-ikutan nyontek nih, terus kita ngumpulin tugas dari guru tepat waktu, nggak ikut-ikutan ngebully temen, dan nggak ikut-ikutan ngomong nggak sopan. Atau kalian bisa cepat move on dari rasa sedih kalian atau kecewa kalian ketika nilai ujian atau prestasi kalian tuh menurun. Padahal kalian udah sungguh-sungguh berusaha, berjuang, belajar, sekuat tenaga nih. Nah, karena kita punya Roh Kudus yang selalu menemani dan menghibur kita, jadi kita bisa semangat lagi dan bisa cepat pulih dari rasa sedih dan kecewa yang pernah kita alamin. Dan kita mau berubah, melakukan hal yang lebih baik lagi. Suatu hari, teman-teman kita justru akan bisa melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang disertai dan hidup benar dengan taat dan setia untuk memberitakan firman Tuhan, yaitu lewat sikap kita sehari-hari adik-adik yang sesuai dengan firman Tuhan. Sekalipun kita nggak pernah melihat Tuhan Yesus, tetapi Roh Kudus sudah diberikannya kepada kita. Sama seperti Roh Kudus telah menyertai murid-murid Tuhan Yesus. Ia akan menjadi penolong dan penghibur yang setia buat kita. Dia menjadi sahabat
yang setia menemani kita dimanapun dan kapanpun. Di tahun 2022 ini, yaitu tahun paradigma yang baru, Tuhan mau kita ini memiliki pikiran atau cara berpikir yang baru, supaya kita tidak sama lagi dengan dunia ini dan mengerti kehendak Tuhan. Caranya supaya kita memiliki paradigma yang baru itu, yaitu mengerti firman Tuhan lewat saat teduh, baca Alkitab setiap hari, doa, pujian, dan penyembahan. Dan juga kita harus meminta kepada Tuhan agar hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus yang bisa membuat kita berani, yang selalu bisa membimbing kita, memberi kita kekuatan, dan menjadi penghibur dalam keadaan apapun. Nah, mungkin saat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari itu gak mudah ya adik-adik. Bisa saja kalian diejek atau dijauhi sama teman-teman yang gak mau taat sama perintah Tuhan. Kalian dianggap gak kekinian. Pasti kalian merasa sedih. Tapi di hati kita ada Roh Kudus yang memberi penghiburan. Gak apa-apa deh diejek atau dijauhi karena kita melakukan firman Tuhan. Tapi kan yang penting Roh Kudus gak pergi dari hidup kita. Dan suatu saat nanti kita akan dapat hadiah dari Tuhan. Dari Tuhan Yesus, yaitu mahkota kehidupan di surga. Adik-adik, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa buat firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah terima dan kami sudah memiliki Roh Kudus di hati kita Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Kami percaya Roh Penolong, Roh Penghibur yang ada di hati kita Tuhan akan terus menyertai dimanapun dan kapanpun dan apapun keadaan hidup kita Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau tetap setia dan taat di dalam Engkau sehingga Roh Kudus tidak jauh dari hidup kita Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Parents, minggu lalu kita sudah mengerti bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita untuk menolong kita di dalam segala kelemahan yang kita miliki sebagai orang tua. Poin pertama yang kita bahas minggu lalu adalah kita dapat bebas mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Roh Kudus akan membantu kita mengungkapkan keluh kesah terdalam dari hati kita. Hal lain yang merupakan pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita adalah poin yang kedua, parents dapat mentaati Allah. Roma 8 ayat 14 menyebutkan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak Allah. Ini berarti kita membiarkan Roh Tuhan secara aktif memimpin kehidupan kita. Dalam Matius 12 ayat 31-32, Yesus menyebut mereka orang-orang yang menghujat Roh Kudus dengan istilah menista, membangkang, ketidaksopanan atau dengan kata-kata yang kotor. Di dalam budaya kuno, ketika seorang anak mulai menghujat orang tuanya sendiri, sebuah komunitas akan kehilangan harapan untuk anak itu. Karena ini menunjukkan pemberontakan dan kedurhakaan. Sehingga dalam beberapa kasus hal ini akan mengakibatkan hukuman mati. Parents, hal yang penting di dalam mengasuh anak adalah ketika kita menjadi teladan di dalam ketaatan kepada Bapa dan bukan pemberontakan kita kepada Tuhan. Proses memberi teladan kepada anak akan membantu kita belajar dan terus bertumbuh dan ada anugerah yang luar biasa yang tersedia bagi kita saat kita belajar melakukannya. Yang ketiga, parents menjadi orang tua yang tidak takut gagal. Roma 8 ayat 15-17 mengatakan, sebab kita tidak menerima roh perbudakan untuk jatuh kembali ke dalam ketakutan. Tetapi kita telah menerima roh yang mengangkat kita sebagai anak, yang olehnya kita berseru Aba Bapa. Seringkali kita merasa gagal menjadi orang tua yang baik pada saat anak balita rewel dan kita tidak dapat mengendalikan mereka atau pada saat kita diperhadapkan dengan anak remaja yang mulai memberontak. Orang tua menjadi putus asa dan menyalahkan diri sendiri atas kegagalannya. Melalui kebenaran ini, pada saat kita mengalami kegagalan, kita akan tahu dengan pasti bahwa ada penolong yang selalu hadir. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita bisa mengerti bahwa Bapa Surgawi adalah seorang ayah yang penuh kasih dan kelembutan, penuh kasih karunia dan juga pengertian. Tuhan tidak akan pernah bosan mendengar kita berkeluh kesah bahkan ketika kita menangis.
Parents tidak perlu takut akan hukuman atau murka Tuhan atas setiap kegagalan. Tetapi dari kegagalan ini kita bisa belajar berkembang dengan mempercayai kasih-Nya. Sangat normal untuk belajar, tidak apa-apa untuk kita mengakui kekurangan dan mencari bantuan dari orang tua lain atau konselor. Tidak ada buku, manual, atau sekolah khusus untuk menjadi orang tua yang baik. Dan juga seringkali kita mewarisi nilai-nilai yang kurang tepat di dalam mendidik anak dari orang tua kita. Maka dari itu, satu-satunya cara adalah kita berani mencoba melakukan hal-hal baru bersama dengan Tuhan di dalam proses parenting kita. Parents, tujuan akhir dalam setiap pengasuhan anak bukanlah menjadi orang tua yang sempurna. Anak-anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Tujuan akhir dari proses parenting adalah kita menjadi pribadi dan orang tua yang lebih baik setiap harinya. Pastikan anak-anak memiliki godly parents yang mewariskan keteladanan iman kepada generasi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Cupcakes, wow, it's my favorite cupcakes. Kalian pilih mana kids hari ini? Kanan atau kiri? Kanan aja ya. Kita buka sama-sama. Wow. Kita baca ya kids. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita baca sekali lagi, oke? Oke, 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. So, jangan lupa ya kids buat selalu minta Roh Kudus untuk tinggal dalam hatimu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penghiburan yang Kau beri oleh Roh Kudus-Mu. Kami mau terus percaya kepadamu. Tuhan Yesus, selamat dan hiburkan mereka yang sedang sakit maupun sedang berduka. Beri kekuatan untuk tidak menyerah, tapi terus percaya kepadamu. Tuhan Yesus, pakai Yopaniko dan kami semua menyatakan penghiburan dan pengharapan di dalam-Mu kepada mereka yang rindu mendengar kabar baik. Adik-adik dan parents, mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.